Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul Perencanaan Sistem Informasi, Isu-isu Perencanaan Proyek Sistem, yang dalam hal ini akan membahas tentang beberapa poin. Poin yang pertama tentang pengertian manajemen, pengertian proyek, dan pengertian manajemen proyek. Poin yang kedua tentang kebijakan dan perencanaan proyek sistem informasi. Poin yang ketiga, metodologi umum pelaksanaan proyek sistem informasi atau yang sering disebut dengan metode generik. Tujuan dan manfaat dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang pengertian-pengertian manajemen, pengertian proyek, dan pengertian manajemen proyek. Yang kedua, untuk mengetahui kebijakan dan perencanaan proyek sistem informasi. Yang ketiga, mengetahui metodologi umum pelaksanaan proyek sistem informasi atau metode generik. Baiklah teman-teman, saya Siti Uswatun Hasanah dengan NPM 1811030341 akan menyampaikan pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian. Yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen merupakan sebuah proses terpadu di mana individu-individu sebagai bagian dari organisasi yang dilibatkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menjalankan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas yang kesemuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan dan berlangsung secara terus-menerus seiring dengan berjalannya waktu. Organisasi tersebut berfungsi sebagai wadah untuk mengungkapkan konsep, ide-ide dalam manajemen. Jadi, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian tanggung jawab yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Pengertian proyek. Proyek merupakan suatu tugas yang perlu dirumuskan untuk mencapai sasaran yang dinyatakan secara konkret, serta harus diselesaikan dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan tenaga manusia dan alat-alat yang terbatas, dan begitu kompleks sehingga dibutuhkan pengelolaan dan kerjasama yang berbeda dari yang biasanya digunakan. Menurut W.R. King 1987, proyek merupakan gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam organisasi sementara untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu, proyek juga bertujuan menghasilkan produk atau kerja akhir tertentu. Dalam proses mewujudkan produk tersebut, ditentukan jumlah biaya, jadwal, serta kriteria mutu yang bersifat sementara. Dalam arti, umurnya dibatasi oleh selesainya tugas. Timbulnya suatu proyek dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama, rencana pemerintah. Yang kedua, permintaan pasar. Dan yang ketiga, dari dalam perusahaan yang bersangkutan. Macam-macam proyek adalah sebagai berikut. Yang pertama, proyek kapital atau proyek modal, meliputi pembebasan tanah, pembelian material dan peralatan, desain mesin, dan konstruksi guna pembangunan instalasi pabrik baru. Yang kedua, proyek pembangunan. Proyek pembangunan produk baru adalah kegiatan untuk menciptakan produk baru yang biasanya merupakan gabungan antara proyek kapital dan proyek riset dalam pembangunan. Yang ketiga adalah proyek penelitian dan pengembangan, berupa kegiatan untuk melakukan penelitian dengan sasaran yang ditentukan. Yang keempat, proyek sistem informasi adalah kegiatan yang bersifat spesifik
dengan mempergunakan alat-alat pemrosesan data. Yang kelima, proyek yang berkaitan dengan manajemen. Perusahaan merancang reorganisasi, perusahaan merancang program efisiensi dan penghematan, merancang diverifikasi. Pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan suatu usaha merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan jadwal, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan. Suatu pekerjaan rutin biasanya berlangsung secara kontinu atau berulang-ulang dan berorientasi ke proses. Manfaat manajemen proyek. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi tanggung jawab. Yang kedua, meminimalkan tuntunan pelaporan rutin. Yang ketiga, mengidentifikasi batas waktu untuk penjadwalan. Yang keempat, mengidentifikasi metode analisa peramalan. Yang kelima, mengukur prestasi terhadap rencana. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang didapatkan dari manajemen proyek. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh kedua rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Rahman Arifin, NPM 1811030367. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu kebijakan dan perencanaan proyek sistem informasi, di mana di sini sistem informasi memiliki pengertian suatu sistem yang memiliki fungsi menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan pihak user. Komponen yang termasuk sistem informasi meliputi infrastruktur hardware, software, dan ketersediaan sumber daya manusia bidang teknologi informasi. Proyek sistem informasi mencakup sebagian atau keseluruhan dari rangkaian aktivitas rekayasa pembangunan sistem informasi. Contoh-contohnya yaitu proyek sistem informasi untuk mendukung pelatihan pemilu atau pelaksanaan pemilu, proyek pembangunan infrastruktur, proyek pengembangan sistem customer relationship management, dan juga proyek pembangunan sistem e-bisnis pada PT Global Jaya. Nah, di sini sistem informasi dapat dikembangkan karena adanya kebijakan dan perencanaan terlebih dahulu. Tanpa adanya perencanaan sistem yang baik, pengembangan sistem tidak akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tanpa adanya kebijakan pengembangan sistem dan oleh manajemen puncak, maka pengembangan sistem tidak akan dapat dukungan dari manajemen puncak tersebut. Maka di sini kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak, karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada yang tidak diraih oleh sistem yang lama, ataupun sistem yang lama mungkin mempunyai kelemahan maupun perencanaan sistem menyangkut estimasi sumber daya dan biaya. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat saya, Rizky Abdurrahman. Padanya kami persilahkan. Baiklah, nama saya Rizky Abdul Rahman dengan NPM 1811030337. Saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang metodologi umum pelaksanaan proyek sistem informasi. Pengembangan sebuah sistem informasi dalam sebuah perusahaan dilakukan dengan pendekatan manajemen proyek. Lepas dari berbagai variasi proyek-proyek teknologi informasi yang ada seperti pembuatan aplikasi, penerapan perangkat lunak, konstruksi, infrastruktur, jaringan, dan lain sebagainya. Proyek sistem informasi dalam perusahaan atau organisasi dapat dikategorikan dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, proyek yang bersifat pembangunan. Kedua, implementasi dari paket program aplikasi yang dibeli di pasaran. Yang ketiga,
perencanaan dan pengembangan aplikasi yang dibuat sendiri secara khusus. Lepas dari perbedaan tersebut, secara garis besar ada 6 tahap yang bisa dijadikan sebagai batu pijakan atau metodologi dalam pelaksanaan aktivitas pengembangan tersebut. 1. Tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan semenjak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan proyek ini. Yang kedua, tahap analisis. Secara prinsip, ada 2 aspek yang jadi fokus analisis, yaitu aspek bisnis atau manajemen analisis. Aspek bisnis dimulai dengan mempelajari karakteristik perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, aspek teknologi analisis. Aspek teknologi meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat menginventarisir aset teknologi informasi yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, tahap desain. Pada tahap desain, tim teknologi informasi bekerja sama dengan tim bisnis atau manajemen, melakukan perencanaan komponen sistem terkait. Tim teknologi informasi akan melakukan perencanaan teknis dari teknologi informasi yang akan dibangun. Selanjutnya, tahap implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap yang paling kritis karena untuk pertama kalinya sistem informasi akan dipergunakan di dalam perusahaan. Biasanya, pendekatan yang dipergunakan oleh perusahaan adalah pendekatan cut-off dan paralel. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.